Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap baik ya. Baik, bertemu lagi dengan saya pada pertemuan kali ini, yaitu di mana kita akan membahas subbab terkait konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, dari teman-teman mungkin sudah ada yang pernah membaca ya, atau sudah mempelajari terkait konflik, kekerasan, dan perdamaian. Ya, semoga sudah ada yang baca ya. Nah, apa itu konflik? Adakah yang tahu? Ya, mungkin sudah tahu ya. Nah, saya akan menjelaskan bahwa konflik yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu configere. Configere yang berarti memukul. Memukul di sini berarti bukan memukul saling aju jotos, namun memukul di sini yaitu berarti pihak yang berkonflik berusaha untuk saling mengalahkan lawannya. Nah, maka dari itu, secara sosiologis, konflik sosial merupakan perselisihan antara individu dan kelompok dan pihak-pihak yang terlibat, berupaya untuk saling menyingkirkan dan untuk membuat lawannya agar tidak berdaya. Nah, apa saja sih penyebab konflik sosial? Selanjutnya adalah penyebab terjadinya konflik sosial. Penyebab konflik sosial ada 4. Yang pertama, perbedaan antara individu atau kelompok. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan sosial. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik. Bentuk-bentuk konflik ada 3. Yang pertama, konflik individu merupakan konflik yang terjadi antar individu, antar orang satu dengan orang yang lainnya. Sebagaimana contohnya, yaitu siswa A dan siswa B yang sedang berkonflik di dalam kelas karena memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Yang kedua, konflik individu dengan kelompok. Nah, merupakan konflik yang terjadi antara individu satu orang dengan kelompok atau sekelompok orang. Sebagaimana contohnya yaitu konflik antara guru dengan murid, di mana wali kelas 11 IPS 1 berkonflik dengan seluruh anak-anak kelas IPS 1, 11 IPS 1. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu konflik kelompok dengan kelompok. Konflik dengan kelompok ini merupakan konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sebagaimana contohnya yaitu kelompok eskul basket dengan kelompok eskul paskibra, di mana konflik tersebut terjadi karena mereka memperebutkan lapangan untuk berlatih. Jika mendengar yang namanya konflik, kalian pasti akan selalu berpendapat atau beropini bahwa konflik itu selalu bersifat negatif. Padahal konflik tidak selalu bersifat negatif loh. Ya. Sebagaimana yaitu adanya konflik konstruktif, yaitu konflik yang menghasilkan nilai positif dan membangun bagi para pihak-pihak yang berkonflik. Sebagaimana contohnya yang sudah saya sampaikan tadi yaitu antara kelompok eskul paskibra dan kelompok eskul basket. Nah, yang mana keduanya memperebutkan lapangan untuk berlatih. Nah, berlatih di sini yaitu mereka memiliki tujuan untuk membangun dan mendapatkan prestasi untuk membanggakan sekolahannya. Nah, tentu saja hal ini menghasilkan sesuatu yang positif,
Jadi, konflik tersebut bernilai positif. Dan yang kedua, yaitu konflik destruktif, di mana konflik tersebut bersifat negatif atau berdampak buruk bagi pihak-pihak yang berkonflik. Sebagaimana contohnya, konflik antar pelajar yaitu tawuran. Nah, tawuran ini pasti akan berdampak tidak bisa diselesaikan, pasti akan berdampak negatif atau berdampak buruk bagi siswa, di mana mereka akan saling membenci, mencaci, dan yang lain, bahkan dapat menimbulkan kekerasan. Nah, selanjutnya, apa itu kekerasan? Nah, di sini di mana konflik pasti ada sangkut pautnya dengan kekerasan. Selanjutnya, apa itu kekerasan? Baik, kekerasan berasal dari kata violence, yang berarti membawa kekuatan. Membawa kekuatan di sini berarti membawa kekuatan untuk melukai atau memukul lawannya. Maka dari itu, kekerasan dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kekerasan adalah tindakan fisik. Secara sempit, kekerasan adalah tindakan fisik yang mengarah pada seseorang atau kelompok yang dilakukan secara langsung dan sengaja. Secara luas, kekerasan dapat berupa tindakan verbal yang berupa sebuah ancaman, di mana ancaman tersebut dapat mengganggu atau mempengaruhi dari perasaan seseorang ataupun kelompok secara berkepanjangan. Nah, maka dari itu terdapat bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ada dua. Yang pertama, kekerasan secara langsung atau indirect violence. Dan yang kedua, kekerasan secara tidak langsung atau indirect violence. Yang pertama, kekerasan secara langsung atau direct violence merupakan kekerasan yang berdampak langsung pada korbannya. Kekerasan secara langsung ada dua, kekerasan secara fisik dan kekerasan secara verbal. Kekerasan secara fisik seperti pemukulan, pengkeroyokan, dan penculikan. Sedangkan kekerasan secara verbal yaitu pelecehan seksual dan perundungan atau bullying. Selanjutnya, kekerasan secara tidak langsung. Kekerasan secara tidak langsung merupakan kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung atau dapat berkepanjangan yang dialami oleh korbannya. Sebagaimana contohnya, fitnah, aksi teror, dan pengekang. Maka dari itu, antara konflik dan kekerasan merupakan suatu hal yang berbeda. Perbedaannya yaitu konflik merupakan perwujudan pertentangan yang menghasilkan pihak yang saling berlawanan. Sedangkan kekerasan merupakan tindakan fisik yang maupun ancaman secara verbal. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis konflik, dampak konflik, dan upaya penyelesaian konflik. Maka dari itu, untuk teman-teman sebelum kita menjumpai pertemuan selanjutnya, bisa dibaca ya. Jangan lupa belajar.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. 这一次我真 Wassalamualaikum 的睡着了。 warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.